Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa menikmati hidup sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat olehnya pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku yang berbahagia, tak terasa sudah hampir menginjak 2 tahun lamanya bumi kita ini terpapar oleh adanya COVID-19 ataupun pandemi. Ada banyak sekali korban jiwa yang direnggut oleh COVID-19 dan tak jarang orang-orang yang terenggut itu adalah orang-orang terdekat kita, yakni keluarga, saudara, sahabat, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya korban jiwa, ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, yakni salah satunya adalah terbatasnya produktivitas kita dan juga aktivitas kita, di mana banyak sekali produktivitas kita yang terhalang oleh karena adanya pandemi ini, baik dari segi pendidikan, keagamaan, kemudian tempat-tempat umum, dan semuanya terhalangi oleh COVID-19 ini. Tentunya ini merupakan salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita senantiasa sabar dan agar senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita untuk menghadapi COVID-19 ini dengan adanya menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan salah satunya adalah dengan adanya vaksinasi. Lalu apakah vaksinasi itu diharamkan atau dibolehkan dalam Islam? Apakah hukum dari vaksinasi ini? Teman-temanku yang berbahagia, vaksinasi adalah langkah untuk meningkatkan antibodi kita agar COVID-19 tidak mudah terpapar kepada tubuh kita. Nah, tentunya tujuan kita melakukan vaksinasi adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Saat ini pemerintah gencar untuk melaksanakan vaksinasi, apalagi vaksinasi COVID-19 nih ya. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, tapi untuk melindungi segenap masyarakatnya dan untuk menciptakan yang dinamakan dengan herd immunity. Lalu apakah vaksinasi ini dibolehkan dalam Islam? Mengutip dari ucapan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Indonesia, beliau mengatakan bahwa vaksinasi ini dihalalkan dan diperbolehkan. Begitu pula MUI senada dengan beliau bahwa vaksinasi ini dihalalkan dan diperbolehkan. Namun ada beberapa hal yang menjadikan vaksinasi ini dihalalkan. Tentunya kita harus lebih tahu apa itu yang dinamakan dengan halal. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang ada di bumi, dan jauhilah langkah-langkah setan karena setan merupakan musuh terbesar kita. Di sini halal bermakna bahwa apa yang kita konsumsi dan apa yang kita gunakan itu sesuai dengan syariat Islam, baik dari jenisnya, baik dari cara memperolehnya, atau dari bahan baku yang digunakan. Di sini tentunya kita harus melakukan uji coba dan uji tes untuk mengetahui apakah vaksinasi ini dihalalkan atau diharamkan untuk kita. Salah satunya ialah dengan melihat apakah bahan dari vaksinasi ini baik untuk kita atau tidak. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang memperbolehkan atau tidak bolehkannya vaksinasi dalam Islam. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa vaksinasi itu diperbolehkan. Hal ini karena ada beberapa faktor. Salah satunya karena kita emang perlu atau butuh akan hal itu gitu. Jadi vaksinasi ini diperbolehkan meskipun bahan baku yang digunakan itu tidak halal atau kurang halal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa vaksinasi itu diperbolehkan karena adanya hal terdesak yang mengakibatkan vaksinasi itu dihalalkan. Kemudian dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia
mengeluarkan beberapa fatwa mengenai vaksinasi ini. Yang pertama, penggunaan CoronaVac atau vaksin Sinovac ini diperbolehkan halal dan suci untuk digunakan sebagai vaksinasi. Kemudian untuk imunisasi MR, nah ini itu diperbolehkan atau mubah. Kemudian yang terakhir untuk rubella ini diharamkan karena mengandung bahan baku dari babi. Vaksinasi tentunya berpengaruh bagi kita supaya kita bisa terbebas dari adanya COVID-19 ini. Vaksinasi mendekatkan yang jauh dan mengencangkan tali silaturahmi dan merangkul yang dekat. Dengan adanya vaksinasi, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan adanya vaksinasi mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan yang saya sampaikan memberikan ilmu yang terbaik juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan yang dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.